Baik, Prof. Alhamdulillah, baik. Lagi ya, bidan suci sudah, standby semua. Yang belum muncul kameranya mana ini? Sudah 19 orang, alhamdulillah. Bidan Eros juga sudah standby dari tadi, alhamdulillah. Bidan Mira belum ada kameranya. Karena saya harus cek dulu satu-satu nih. Jangan sampai kelasnya nggak ada penghuninya. Bidan Vivi belum muncul. Bidan Ayu sedang berganti pantai. Bidan Rosana atau dangdutan siapa itu? Iya, Prof. Oke. Bidan Vivi sudah siap, alhamdulillah. Bidan Siti Hafifah belum terlihat kameranya. Baik, teman-teman semua, karena waktu sudah berjalan ya, untuk efisien waktu, saya menghargai yang sudah hadir, yang belum hadir ya nanti silakan menyusul. Kita mulai ya teman-teman, mohon izinnya bagaimana? Boleh, Prof. Boleh ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat semuanya bidan-bidan. Semangat, Prof. Semangat, Prof. Oke. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat pagi ini yang sering diberikan, di briefing oleh marketing. Karena kita sedang bicara marketing hari ini. Baik. Hari ini teman-teman tanpa terasa kita sudah masuk di pertemuan 6 ya. Jadi sekedar mengingatkan ada 2 yang harus dipersiapkan buat teman-teman adalah pertemuan 6 berarti di pertemuan 8 sudah siap-siap untuk UTS. Pertemuan 8 itu kapan? Pertemuan 8 itu berarti hari Rabu jam 1. Ya, teman-teman tolong dikondisikan waktunya hari Rabu jam 1 ujian UTS ya. Ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan. Saya sengaja bedakan soal untuk NPM ganjil dan NPM genap ya. Nanti kita akan UTS bukan lewat Zoom ya. UTS-nya nanti lewat WAG aja supaya masalah sinyal teman-teman bisa teratasi. Sekali lagi ya, saya reminder hari Rabu jam 1 siang itu pertemuan ke-8, tolong dicatat, siap-siap UTS. Materinya dari mana? Materinya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-7 ya teman-teman semua. Pertemuan 1 berarti waktu itu kita bicara tentang fundamental bisnis sampai dengan pertemuan ke-7 itu berarti hari Rabu pagi ya. Hari Rabu pagi. Jadi UTS-nya hari Rabu siang. Itu reminder yang pertama. Reminder yang kedua, karena teman-teman kita sudah masuk di pertemuan, sekali lagi pertemuan ke-6, berarti dan teman-teman sudah mulai punya kelompok bisnis, jangan lupa tugas akhirnya UAS-nya kita nggak berupa ujian, tapi berupa presentasi proyek bisnisnya per kelompok. Ya, kemarin sudah saya kirimkan tentang contoh laporannya. Nah, nanti prosesnya silakan teman-teman bimbingan berjalan dengan dosennya atau dengan saya. Nah, hari ini atau mau ada yang ditanyakan teman-teman tentang persiapan UTS di pertemuan 8 dan persiapan laporan tugas akhir untuk UAS. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk materi pertemuan ke-6? Silakan. Radionya dikecilkan dulu ya. Radio dangdut itu. Silakan. Sudah kedengeran.
Iya, nggak kedengeran gimana orang di background kamu ada suara dangdut? Ada pertanyaan teman-teman? Saya coba matikan kamera saya supaya suara saya mungkin sinyalnya terganggu. Ada pertanyaan untuk Prof, izin bertanya. Ya, silakan Bidan Ilma. Bidan Nanti Azizah. soalnya PG semua apa ada esainya, Prof? Esai semua. Soalnya nggak banyak, cuma 5 esai. Oh iya. Ya, esai. Terima Salah kasih satunya banyak. saya bocorin ya. Salah satunya yaitu Anda membuat bisnis model kanvas. Dan itu poinnya paling besar 40 ya. Tuh udah dibocorin Ya, tuh soal UTS-nya 1 tuh Prof. BMC. BMC kan ada 9. Nah, gampang 9 sambil merem lah udah pinter bidan-bidan ini. Ya. Amin gitu dong. Amin. Ya. Jadi soalnya nggak ada PG kalau sama saya nggak ada pilihan ganda kalau sama saya. Pilihan ganda tidak mencerminkan kompetensi Anda. Justru saya mau lihat daya analisis teman-teman terhadap sebuah kasus ya. Jadi ada 5 soal, NPM genap sama NPM ganjil dibedakan ya. Jadi nanti NPM genap ngerjain soal yang genap, dan NPM-nya ganjil ya NPM-nya kerjaan yang ganjil. Kalau di kelas yang lain ada ikhwan, ada akhwat, saya bedain lagi. Ikhwan NPM genap apa, ikhwan NPM ganjil apa, akhwat NPM genap apa, akhwat NPM ganjil apa. Tapi kalau di sini kan akhwat semua. Berarti saya cuma bedain 2 soal aja. Genap dan ganjil ya. Ada lagi teman-teman pertanyaannya sebelum kita mulai materinya? Oke, nggak ada ya. Baik, hari ini materi yang paling seru nih, materinya emak-emak, materinya ibu-ibu. Karena yang biasa belanja di pasar adalah ibu-ibu, para perempuan. Nah, hari ini marketing. Jadi paling nggak materi ini akan bersinggungan dengan pengalaman teman-teman ketika berinteraksi atau berbelanja atau melakukan transaksi baik offline maupun online. Nah, pertemuan 6 ini kita bagi 2 marketing teman-teman ya karena materinya cukup panjang. Nah, hari ini marketing tools kita akan bahas tentang bagaimana memarketingkan produk sama bagaimana menentukan harga pasar ya, menentukan harga produk ya. Jadi teman-teman menentukan harga jasanya berapa dan seterusnya. Lalu ada foto produk nanti teman-teman tinggal lihat aja di linknya. Nah, di slide teman-teman, ketika nanti teman-teman berinisiatif untuk menjadi wirausaha, ini saya tulis ada 13 lebih ya bidang usaha sampingan teman-teman yang bisa teman-teman jalankan. Ya. Di luar dari tugas ya. Nanti ke depannya slide ini bisa dibaca lagi, bisa bisnis bidang kesehatan, bisa bimbel persiapan ujian kompetensi kebidanan, itu kan teman-teman bisa buka bisnis bimbel ya. Bisnis bimbel tentang ujian kebidanan. Bisa bisnis apotek, konsultan kesehatan, membuka praktek. Bisa juga bisnis jual seragam medis tuh kan. Jual seragam medis itu kan dibutuhkan ya. Lalu juga bisa jasa catering khusus orang sakit. Lalu ini kalau teman-teman Prof kita saya nggak bisa bisnis yang lain, saya sukanya dengan milenial, silakan teman-teman bidan jadi telegram bidan, blogger bidan, youtuber tentang kesehatan. Ini peluang banget ya nih nomor 8 teman-teman. Ya, jenis bisnis yang bisa teman-teman kerit karena teman-teman adalah milenial. Selebgram, jadi di Instagramnya isinya tentang kesehatan aja sehingga orang tertarik ngelihat Instagramnya teman-teman, blogernya teman-teman, YouTube-nya teman-teman ya. Seperti kalau teman-teman lihat deh ya, ini intermezzo dulu ya, intermezzo dulu mengevaluasi yang kemarin. Coba teman-teman lihat Instagramnya atau YouTube-nya Akbit ya, YouTube-nya Akbit. YouTube-nya Akbit Latamsa, setiap video yang ditayangkan itu viewernya sampai 3.000-an lebih. Ya. Sampai 3.000-an lebih. Sehingga dengan kemampuan teman-teman yang lebih milenial, teman-teman bisa menjadi selebgram tuh ya. YouTuber tentang kesehatan. Jadi isinya YouTube-nya, isinya Instagram-nya tentang info-info kesehatan. Banyak sekali dikolek. Dan itu dibutuhkan oleh orang-orang ya.
Nomor 9, tadi kemarin sudah kita bahas bisnis kantin, startup nih kesehatan, bisa bisnis berkebun, ternak organik, bisa jasa senam. Ya, ini bocoran-bocoran aja kalau teman-teman merasa bingung nanti begitu lulus mau usaha sampingan bidan atau perawat itu apa banyak banget ya teman-teman. Atau bisa diskusi dengan saya nantinya ya. Oke teman-teman semua kita masuk materi yang pertama. Ya yaitu tentang marketing. Ada yang tahu definisi marketing? Artinya marketing apa teman-teman semua bidan? Marketing itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Ayo siapa? Pemasaran. Pemasaran. Selain pemasaran apa lagi? Yuk, siapa yang bisa bantu? Marketing. Pemasaran ya. Oke, pemasaran satu jawaban. Nah, sekarang saya mau uji teman-teman ya. Bagaimana teman-teman punya ide kreatif teman-teman semua. Oke, saya ambil buku nilainya. Sip. Yang mau menjawab silakan sebutkan nama ya, open mic sebutkan nama ya. Satu soal aja ya, pemanasan soal sebelum kita belajar marketing ya. Siap ya, jangan diketawain ya slide-nya ya. Slide-nya lucu banget nih. Slide-nya lucu banget ya. Siap, 1, 2, 3. Saya punya soalnya begini. Ada orang botak nih, orang Batak. Nah, siapa yang punya ide nih? Bagaimana cara menjual sisir? Sisir ya, sisir buat rambut. Pada orang botak, ayo siapa yang mau bantu? Nggak boleh nyontek. Jawaban nyontek saya tahu. Yuk, silakan siapa yang mau berkompetisi. Strategi marketing apa, kreatif marketing apa untuk menjual sisir pada orang botak. Ceritanya orang botaknya tuh ada di sebuah tempat namanya biksu. Buddha misalkan. Ayo. Ide kreatifnya. Jangan sibuk nyari di googling, sibuk berpikir. Ayo, ketahuan nih dari sini. 10. Ayo jangan lama-lama, ide kreatif apa? Bagaimana cara menjual sisir pada orang botak? Serius, Pak? Iya serius. Bidal Azizah, jangan senyum-senyum aja tuh. Gimana cara menjual sisir pada orang botak? Siapa yang bisa? Gak tahu. Ya harus tahu, karena bisnis itu, marketing itu harus kreatif. Sekreatifnya, misalkan teman-teman bekerja ya, lalu ditugaskan, tolong jual sisir ini pada kumpulan orang-orang botak. Jadi teman-teman ada di sebuah tempatnya misalnya biksu itu kan orangnya botak semua ya, pendetanya dan semuanya botak semua ya. Kalau nonton silat itu kan botak-botak semua. Tapi kita diminta jualan di sana, gimana caranya? Ayo. Ayo, masa ini dari berapa orang ini ya? Dari 21 orang nggak ada yang bisa. 21 orang ya, berarti masih ada 4 lagi yang belum gabung nih. Kemana dia? Nanti saya jemput di rumah. Bidan Dewi. Garuk kali ya, Prof. Siapa nih? Mau jawab? Masa nggak ada kreatif-kreatifnya? Menjual sisir. 1 orang dari 21. Ayo. Bidan Surtina. Bidan Ayu. Bidan Salsa. Bidan Mulia. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak terusin materinya. Saya ngambek. Ayo. Saya mau dengerin ide kreatif teman-teman. Bagaimana cara ngejual sisir pada orang botak. Bidan Dewi, Bidan Vivi. Anybody home? Jadi contoh fungsi sendok kreatif. Sendok bisa untuk nimpuk orang. Sendok boleh nggak buat ngupil? Enggak, Prof. Enggak lah. Kegedean. Oke, nah sekarang gimana caranya misalkan, contoh lagi misalkan teman-teman diminta berjualan sisir
di tempat yang orangnya botak semua. Gimana caranya? Tawarkan Bikin untuk orang garuk fiktif. punggung. Tawarkan untuk garuk punggung. Oke, satu. Apalagi? Untuk Tawarkan souvenir, untuk Prof. menyikat WC. Untuk Tawarkan menyikat untuk WC, keluarganya, 2. Prof. Tawaran untuk keluarganya, 3. Apalagi? Souvenir. Ya, siapa itu souvenir yang jawab? Pipi, Prof. Pipi Gimana Muspiro. caranya, Vivi? Kalau untuk souvenir gimana caranya? Ini menarik nih, saya penasaran. Untuk souvenir gimana caranya? Caranya gimana, Vi, untuk souvenir? Kok ada souvenir sisir gitu loh? Gimana caranya, Vi? Dengan itu, Prof, menawarkan misalkan akan itu ada biksu gitu di situ, terus yang bersebayang kayak gitu ditawarkan souvenir buat oleh-oleh gitu. Yang nawarin siapa? Biksunya Ih, kan atuh ngejualnya ke salah. biksu. Jawabannya hampir benar ya. Jadi teman-teman ada marketing yang namanya retail, ada marketing yang namanya bisa beli secara borongan ya. Kalau retail berarti satu-satu ya. Kalau secara paket besar berarti besar. Jadi cara menjual sisir kalau souvenir satu persatu iya benar, tapi akan lebih bijaksana lagi kalau Anda cerdas. Caranya bagaimana? Dengan cara menemui kepala biksunya, ya, kepala yang punya rumah botak tadi. Lalu menawarkan, saya mau nawarkan ini, lalu ditaruh di sana. Nah, biarkan mereka yang menjual. Menjualnya buat siapa? Menjualnya buat turis-turis yang datang berkunjung. Otomatis sisirnya diberi label dulu. Diberi label dulu, diberi merek dulu, diberi brand dulu, diberi gantungan dulu yang cantik. Sehingga sisirnya bukan digunakan oleh orang botak, tapi sisirnya menjadikan souvenir buat yang berkunjung. Ya, itu satu cerita ya. Jadi teman-teman sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini ujung-ujungnya adalah creative thinking. Bagaimana kita berpikir secara kreatif, bagaimana kita berpikir secara mandiri, produk yang kita punya ini harus laku. Jadi tanpa marketing, tanpa kreatif, tanpa inovasi, sebagus apapun produk Anda, sebaik apapun jasa Anda, orang lain tidak akan tertarik. Sama dengan halnya kampus, orang bilang kampus Latansa bagus, tapi kalau ide marketingnya nggak bisa, ya kreatif marketing nggak bisa dilakukan, ya orang nggak akan pernah tahu ya bagaimana sebuah produk itu, bagaimana sebuah brand itu punya keunggulan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, dalam marketing kreatif dan inovatif itu nomor 1 ya. Tanpa kreativitas, tanpa inovatif sama aja produk Anda mati. Ya. Jadi makanya kalau ada lowongan marketing, kita sangat menghargai atau Anda harus sangat menghargai yang namanya jasa marketing. Tanpa marketing perusahaan nggak akan jalan. Tanpa marketing bisnis tidak akan terjual. Ya, jadi marketing itu adalah ujung tombak sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Nah, ada 5 slide yang saya awali dengan teori dulu ya. Teori, silakan kalau teman-teman mau kurang paham silakan ditanyakan. Ini teori sedikit ya. Jadi pemasaran itu bahasa ilmiahnya adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi ya, mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Sekali lagi, marketing adalah proses komunikasi. Tujuannya memberikan informasi tentang barang atau jasa yang kita tawarkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, kalau Anda punya produk, kalau Anda punya jasa, berarti Anda harus apa? Melakukan komunikasi. Mengkomunikasikan produk Anda, mengkomunikasikan jasa Anda atau bahasa pasarnya menawarkan ya. Nah, pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Beda ya, kebutuhan sama keinginan ya. Kebutuhan itu pokok, tapi keinginan itu banyak. Ya, kebutuhan pokok manusia simpel sederhana. Ya, kebutuhan pokok manusia ya sandang, pangan, papan kan. Ya, sandang, pangan, papan. Tapi keinginan manusia sudah punya baju 1, ingin punya baju 2. Ya,
Sudah punya sepatu satu, ingin punya sepatu dua. Itu keinginan. Keinginan itu arahnya ke branding, ke branded ya. Ke branded, ke gaya hidup. Jadi kalau kebutuhan itu arahnya adalah kebutuhan pokok manusia. Kalau keinginan arahnya ke lifestyle. Ya, coba kalau keinginan arahnya kemana teman-teman? Keinginan? Lifestyle itu apa? Bidadini. Gaya hidup. Gaya hidup, ya gaya hidup makin keuangannya makin tinggi, makanya gaya hidupnya juga makin tinggi. Ya, jadi punya baju nggak cukup satu, beli baju lagi, punya sepatu nggak cukup satu, sepatu lagi, beli lagi. Makan ya harus cukup satu piring, begitu melihat piring yang lain dia beli lagi. Itu yang namanya gaya hidup, lifestyle, keinginan. Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ya, makanya pemasaran itu akan sangat-sangat terbantu ketika keinginan manusia tidak ada puasnya. Contoh misalkan tentang air ya, air. Seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Begitu haus dia butuh air. Jika ada segelas air maka kebutuhan dahaganya itu akan terpenuhi. Dia minum air satu gelas. Namun, keinginannya dia ingin punya segelas air yang mereknya ini. Nah, itu keinginan. Sehingga karena segelas airnya ini, mereknya ini dan mudah dibawa-bawa, dia ingin membeli itu. Ya, jadi kebutuhannya sebetulnya terpenuhi dengan satu gelas air, tapi dia ingin air itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, beda kan kebutuhannya dengan keinginan. Padahal kebutuhannya dia minum selesai, tapi dia mau airnya ini dibawa kemana-mana. Itu bukan kebutuhan, namanya keinginan. Akhirnya manusia itu memilih botol merek tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan keinginannya. Jadi pemasar ini sebaiknya jadi sebagai seorang marketing, Anda harus punya pengetahuan dan konsep prinsip pemasaran agar produk Anda bisa memuaskan kebutuhan konsumen, juga memuaskan keinginan konsumen. Nah, jadi konsumen punya dua ya, kebutuhan sama keinginan. Ya, jadi marketing harus pandai-pandai melihat itu kebutuhan dan keinginan konsumen. Slide yang kedua nih tentang teori nih. Sebelum bisnis berkembang ya, revolusi itu benar-benar mengubah tatanan kehidupan sebagai digitalisasi. Bisnis itu tadinya cuma berdagang artinya ya, berjualan. Jadi memproduksi barang, menawarkan jasa, lalu memperdagangkan. Itu aja sebetulnya ya konsep dasarnya. Tapi setelah zaman berubah, perilaku orang berubah, perilaku orang akan merubah juga perilaku pasar, sehingga kegiatan operasional pasar akan berubah menjadi kegiatan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi marketing yang awalnya cuma apa ya, aktivitas bisnis sederhana, akhirnya marketing itu menjadi sesuatu yang menjadi ujung tombak dari proses yang namanya ekonomi. Ya. Nah, pendekatan yang lebih baik sekarang marketing itu adalah pendekatan secara sosiologi. Ya, sosiologi artinya tentang lingkungan, tentang demografi, tentang usia, tentang gender. Nah, itu bisa mempengaruhi pasar ya. Jadi sosiologi ya. Jadi berciri sosiologi itu berarti kita melihat daerahnya, demografinya, lihat gendernya, jenis kelaminnya, lihat usianya ketika memasarkan ya. Ini akan sangat berpengaruh ya. Makanya di dalam membedakan segmentasi ada yang middle high, jadi segmentasi yang menengah ke atas, ada yang middle low itu berarti menengah ke bawah, ada yang juga middle itu rata-rata ya. Jadi ada tiga segmentasi masyarakat ketika teman-teman menyasar untuk melakukan penetrasi market. Middle up, menengah ke atas, middle low, menengah ke bawah, dan middle itu sendiri yang ada di tengah-tengah. Ya. Nah, teman-teman semua, kegiatan produksi itu di dunia ekonomi sama dengan perilaku dari konsumen itu sendiri.
Ya, jadi kegiatan produksi itu berdampak atau berbanding lurus dengan kegiatan atau perilaku dari konsumen. Ya, bagaimana konsumen itu berperilaku, bagaimana konsumen itu tadi ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya, ini berdampak dengan produksi di skala ekonomi. Nah, pendekatan marketing itu akan mempengaruhi kondisi daya beli masyarakat tentunya. Ya, dulunya daya beli masyarakat itu menjadi sebuah acuan ketika kita akan melakukan pendekatan marketing. Tapi sekarang itu semua bisa dianalisa lagi dengan mencari ya bagaimana pembeli itu terpengaruh oleh iklan dan terpengaruh oleh sales, tenaga penjual. Jadi kadang-kadang harga berapapun kalau iklannya itu berdampak sangat mempengaruhi orang atau salesnya bisa mempengaruhi orang sehingga orang bisa terhipnotis ingin langsung membeli produknya walaupun dengan cara menghutang sekalipun. Contohnya nggak punya kemampuan untuk beli motor, akhirnya dia membeli motor dengan cara melakukan kredit. Nah kan gitu, kebutuhan sama keinginan ya. Terus sales melakukan itu semua, iklan melakukan itu semua ya. Lanjut lagi teman-teman semua, teori lagi ya. Nah ini nggak perlu saya jelaskan, teman-teman silakan dibaca. Jadi intinya teman-teman, ketika nanti ada pertanyaan di UTS ya atau nanti pertanyaan dimanapun, pendekatan marketing itu dasarnya ada 3 elemen ya, advertising, selling, sama distribusi. Advertising itu artinya iklannya, selling itu menjualnya, lalu distribusi proses pengiriman barangnya. Ya, pendekatan marketing itu bagaimana dia beriklan, bagaimana dia melakukan penjualan, dan bagaimana barang itu didistribusi sampai ke pelanggan. Setelah itu akan bertambah lagi dalam dunia marketing ditambah dengan komoditas, institusi, dan fungsional. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Teori dasarnya dulu ya. Ada? Mabok ya kalau melihat teori ya. Iya Pak, kita mabok kalau melihat teori. Oke, sekarang kita coba lihat implementasinya. Nah, lihat teman-teman ya. Sekarang teori tadi kita coba implementasikan dalam dunia nyata. Ya, berasumsilah bahwa teman-teman sudah menjadi seorang business owner, seorang self-employee, atau seorang business operator, atau seorang business manager, atau bos lah. Ya, ketika akan melakukan proses untuk bagaimana caranya membuat produknya, jasanya dikenal sama orang, dibeli sama orang, ya, lalu disukai sama orang, ada proses namanya branding dan ada yang namanya marketing. Ya, branding dan marketing. Ini dua istilah yang sangat-sangat berbeda, teman-teman. Bedanya apa sih? Nah, ya. Bedanya branding dan marketing, ya, bedanya. Makanya ini saya di sebuah perusahaan, kalau teman-teman perusahaan nanti insya Allah berkembang besar, kliniknya berkembang besar, amin. Lalu bisnis kantinnya juga berkembang besar, ada dua yang harus digarap, ya, marketing sama branding. Kalau perusahaan masih kecil cukup satu aja, ya, atau dijadikan satu. Nah, marketing itu apa? Nah, marketing itu pasar, ya. Orang-orang marketing berpikir bahwa pasar adalah jumlah orang yang akan membeli produk. Jadi kalau teman lihat ke pasar, jumlahnya banyak berarti yang beli barang ini akan banyak. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Ya, jadi marketing adalah pasar, adalah jumlah orang yang akan membeli. Membeli apa? Membeli produk. Atau sering disebut sebagai physical asset. Physical asset. Ya, aset yang berbentuk fisik kelihatan.
Ya, fisik tuh kelihatan, aset itu sesuatu yang memang nanti menguntungkan, ya, atau yang dimiliki aset. Ya, nanti kita bisa lebih jauh lagi. Nah, bagaimana dengan branding? Kalau branding itu adalah pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Intangible asset, aset yang tidak terukur. Physical terlihat, kalau intangible nggak kelihatan. Bidan Eros, monitor, bisa dibuka mic-nya. Bidan Eros sama Bidan Niska. Ayo, Bidan Eros sama Bidan Niska, open mic. Cek. 2 kali. Ingat ya, 3 kali dipanggil. Nggak open mic berarti saya tandain nggak hadir berarti ya, absennya saya coret nih. Bidan Eros, Bidan Niska 2 kali. Ya, Prof. Oke, Bidan Eros. Sip. Kan gitu. Saya harus mengukur partisipasi teman. Oh, Bidan Eros, bedanya marketing sama branding apa? Kalau branding jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Kalau marketing, jumlah orang yang akan membeli produk. Oke, makasih Bidan Eros. Bisa ditutup Ya. lagi. Bidan Niska. 2 kali. Bidan Niska Alia. Saya coret ya, absennya ya. Oke. Bidan Dewi. Dewi Indriana. Indriani, Prof. Oh, Indriani. Oke, Bidan Dewi Indriani. Tadi sudah dibahas ya, pas branding jumlah merek ada di kepala konsumen ya, yang ada di kepala konsumen. Nah, sekarang saya mau mengukur sejauh mana nilai branding itu ada di kepalanya Bidan Dewi. Coba Bidan Dewi sebutkan branding yang ada di kepala Bidan Dewi. Kalau saya sebutkan yang namanya susu. Indomil. Satu. Apalagi? Indomil, bendera, Bendera, SGE. susu UHT. Niska nanti dulu. Kan Niska tadi belum dipanggil udah nggak nyaut-nyaut. Bidan Dewi silakan. Ya, Prof, sinyalnya kurang jelas soalnya. Ya, Bidan Dewi dulu. Silakan Bidan Dewi. Ya, Prof. Yang pertama ada bendera, terus Indomil, SGM, Laktogen, Laktamil, terus apa lagi ya, Prof? Oke, sudah ya. Jadi Bidan Dewi dan teman-teman yang lainnya, branding itu adalah jumlah merek yang ada di kepala kita. Jumlah merek belum tentu dibeli. Paham Bidan Dewi ya? Jadi branding itu hanya membuat orang ingat dengan merek kita. Tapi belum tentu beli. Ya, Bidan Dewi tadi tahu nama-nama itu pasti beli nggak? Beli salah satunya nggak? Atau 5-5-nya dibeli Bidan Dewi? Salah satu, Prof. Salah satu kan? Tapi yang ada di kepala ada 5 kan? Yang dibeli adalah salah satu. Salah satunya yang mana? Yang paling diingat tadi, yang pertama kali disebut biasanya. Itu namanya branding. Oke ya? Oke, makasih Bidan Dewi. Bidan Niska. Bidan Niska. Oke, saya pindah. Tadi dipanggil, nggak nyaut. Sekarang dipanggil malah menghilang. Bidan Siti Hapipah. 1 kali. Saya sudah matikan kamera saya supaya terbantu sinyalnya. Bidan Siti Hapipah 2 kali. Sambil saya panggil Bidan Sri Rahayu. Saya kayak di puskesmas ya manggil-manggil. Iya, Prof. Bidan Sri Rahayu, oke. Tadi branding cukup jelas ya, disebutkan oleh Bidan Dewi. Pada branding adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen ya. Mereknya banyak, tapi yang dibeli 1. Nah, sekarang saya tanya sama Bidan Sri Rahayu.
Ya, kalau pasar, ya tadi sudah disebutkan juga sama temannya, adalah jumlah orang yang akan membeli produk. Nah, kira-kira Bidan Sri bagaimana ya? Bagaimana ketika Bidan Sri ada di pasar, ya? Ketika membeli produk, apa yang ada di pikiran Bidan Sri? Produknya, Prof. Iya, apa yang begitu membeli produk, begitu akan membeli produk, ya, membeli produk kan ini marketing, ya. Iya. Beli produk itu karena apa? Kualitasnya, Prof. Karena kualitasnya, bukan karena harganya. Bukan, Prof. Oke, itu berarti ilmu yang disebut sebagai marketing. Bukan karena mereknya, tapi karena kualitasnya. Oke, makasih Bidan Sri. Sama-sama, Bisa Prof. di-close lagi Makasih, ya. Prof. Yup. Nah, teman-teman semua, jadi branding sama marketing itu beda ya. Kalau branding, ibaratnya di dalam laci, kalau kita punya laci, di dalam laci itu ada beberapa merek, tapi yang kita ambil cuma satu. Nih, di dalam kepala orang juga mereknya banyak yang dikenal. Ya, misalkan merek mie instan ada banyak yang dikenal, tapi yang dibeli cuma satu, yaitu yang ada di top of mind. Yang ada di top of mind atau tadi menurut Bidan Sri tadi yang kualitasnya bagus, itu berarti dari sisi marketing. Nah, teman-teman semua, dalam dunia marketing ada yang namanya sales sekarang. Jadi sales itu yang punya tugas untuk menyatukan dua elemen tadi, branding sama marketing. Dengan kekuatan sales ketika menjual, orang akan terpengaruh sehingga merubah merek yang tadinya ada di kepala kemudian dibeli. Begitu juga ketika teman-teman nanti punya jasa klinik bidan atau klinik apapun. Jadi harus ada punya orang, bagaimana meyakinkan orang untuk menggunakan jasanya teman-teman. Nah, ibarat orang main basket, ya, main basket. Siapa yang hobinya main basket, teman-teman bidan di sini? Halo, siapa? Tidak bisa, Prof. Siapa? Yang suka main basket? Enggak suka, Prof. Enggak suka. SMP, Prof. Bidan Ayu bisa? Ayu Puspitasari main basket? Pas SMP dong, Prof. Pas SMP, oke. Oke, sih Bidan Ayu. SMP pernah main basket ya. Kalau bola dilempar ke tembok, itu mantul nggak? Bidan Ayu. Mantul. Ya, mantul ya. Makin kalau kita lemparnya pelan, mantulnya pelan atau keras? Bidan Ayu. Pelan. Pelan. Kalau kita lemparnya kencang, mantulnya kencang nggak? Kencang. Sip ya teman-teman, itu namanya rebound. Jadi marketing, kalau kita marketingnya keras, hasilnya juga akan jelas. Tapi kalau kita ngelempar marketingnya, iklannya jarang-jarang, orang tidak akan kenal. Jadi stimulan itu bagaimana kita melakukan strategi marketing yang gencar kepada konsumen. Makin sering kita sering kita marketing, kita makin sering mempromosikan, orang makin ingat. Contoh lagi misalkan Bidan Salsa sama Bidan Suci, bisa open mic? Iya, Prof. Bidan Salsa sama Bidan Suci. Iya, Prof. Itu punya siapa yang lagi ada dangdutan? Masya Allah. Di closing dulu sebentar sebelum menjawab. Yang penting Bidan Salsa sama Bidan Susi sudah standby. Nah gini. Tuh kan dengar dangdut saya lupa kan jadinya. Mau nanya apa Bidan Salsa tadi ya? Apa coba? Whatever lupa. Itu dangdut siapa ya tadi? Aduh, saya lupa. Mau nanya apa tadi? Dangdut itu bisa merubah pikiran orang. Tuh kan. Lanjut dah. Oke. Jadi ketika kita melakukan proses, gini, Bidan Salsa ya tadi, Bidan Salsa. Sudah ingat lagi saya nih. Oke. Pernah nggak teman-teman ketika ngelihat iklan di TV, dia akan berturut-turut iklannya.
15 detik, 15 detik berturut-turut 3 kali. Bahkan kalau udah tanggal 25, 26, 27 akhir bulan itu iklannya gencar banget tuh. Iklan apa? Kalau di akhir bulan tuh. Suruh belanja, iklan apa tuh? Yang paling gencar. Iklan Shopee, iklan Tokopedia, dan seterusnya di akhir bulan. Nah, makin sering iklannya, orang makin sering lihat mereknya dan dia akan terpengaruh. Itu yang namanya stimulan. Ya, stimulan itu bagaimana cara melakukan iklan. Ya, iklan secara terus-menerus. Ya, itu dia. Nah, iklan itu nanti akan menghasilkan 4 hal, teman-teman. Orang kan melakukan persepsi. Persepsi itu, oh iklannya itu ya. Nah, dari iklan tersebut dia akan merubah pikirannya menjadi ekspektasinya. Iklan ini pasti bagus banget nih. Iklan ini udah sering beriklan, berarti produknya bagus banget, ekspektasi. Lalu hasil dari ekspektasi, orang itu akan melakukan reaksi. Ya, reaksi. Reaksi, dia mencari produknya, lalu dia melakukan aksi, membeli. Nah, jadi proses sales itu ada 4C. Persepsi, bagaimana kita mempersepsikan jasa kita ke orang lain, sehingga orang lain punya pikiran tentang jualannya kita. Lalu hasil dari persepsi, orang akan berpikir ekspektasi. Dia ingin sesuatu, oh ini ternyata bagus nih, ya, ekspektasi itu namanya. Sama ketika ada seorang Arjuna melakukan pendekatan PDKT sama Anda, dia akan mempersepsikan dirinya menjadi diri seorang laki-laki yang sempurna. Itu laki-laki. Dia mempersepsikan sebagai laki-laki yang soleh. Dia sering sholat di depan Anda, dia sering mau berbuat baik di depan Anda, itu persepsi. Artinya Arjuna ini sedang melakukan proses marketing pada Anda, persepsi. Sehingga Andanya sebagai target market, berekspektasi. Oh, jangan-jangan ini jodoh aku ya. Nah, berekspektasi tinggi. Benar nggak dia laki-laki yang sempurna, soleh, dan seterusnya. Terus berikutnya, laki-laki ini persepsi bawa kendaraan, menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang mapan, persepsi. Lalu Anda memberikan ekspektasi dan bereaksi. Diterima atau ditolak, aksi. Nah, sampai di sini teman-teman ya. Nah, persepsi stimulannya bisa dengan identitas diri laki-laki tersebut, atau identitas produknya, logonya, packagingnya, bungkusnya, iklannya, bannernya, dan lain-lain. Ya, oke, sampai di slide ini ada pertanyaan teman-teman. Silakan tentang branding sama marketing, strateginya. Siapa yang mau tanya? Bidan Ros, Bidan Siti, Sri, Suci, Surtina, Vivi. Prof, izin bertanya ya, Prof. Silakan, Bidan Ros. Kan Prof di Shopee mah Prof, saya kan pernah beli brand gitu ya, Prof. Nah, pas datang ke rumah itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, Prof. Dikira mah bagus, ini itu udah gitu. Pinter tuh, udah pinter bicara ekspektasi Bidan Ros, ya. Oke, lanjut. Keren. Nah, itu kadang suka jong juga kan, Prof. Nah, itu buat kita kapok kan buat beli di toko itu gitu, Prof. Supaya biar orang mempersepsikannya itu sampai barang kita nyampe itu, Prof, biar ekspektasinya itu sama gitu, Prof. Biar nggak mengecewakan pelanggan tuh harusnya gimana tuh, Prof? Oke, terima kasih Bidan Ros. Baik, artinya Bidan Ros dan bidan yang lainnya sudah memahami ya. Jadi proses marketing itu menimbulkan 4 hal ya. Persepsi, kita mempersepsikan produk ini bagus ya. Persepsi itu yang diberikan, lalu kita memberikan ekspektasi. Wah, ini pasti bagus barangnya, bagus soalnya. Terus bereaksi dan aksi. Nah, pesan saya waktu di pertemuan pertama, strategi marketing ada FAST. Jangan pernah dilupakan. Ya, kalau kita sudah kecewa, kita nggak akan pesan lagi. Makanya kita harus selalu melakukan yang namanya FAST. Apa itu FAST? Siapa yang tahu? Yuk, saya nilai. FAST itu apa? Ayo, siapa nih? Fatonah, amanah, sidik, tablik.
Step bidang Ayu Puspitasari. Oh, nilainya tambah lagi ya. Harus patona, harus amanah, harus sidik dan tablik. Tapi dari 4 ini, patona, amanah, sidik dan tablik, ujungnya adalah semuanya harus benar. Ya, jadi bisnis itu adalah bagaimana kita menanamkan kepercayaan sama orang lain. Hati-hati ya, bisnis itu adalah kepercayaan. Bisnis itu ada amanah. Apalagi kalau teman-teman besok bisnisnya adalah jasa, ya, jasa pelayanan kesehatan. Itu kata kuncinya adalah benar-benar kepercayaan, amanah, teman-teman. Baik, lanjut ya. Ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjutkan, persepsi, ekspektasi, reaksi, aksi ini bisa dibungkus lewat FAST. Bagaimana kita melakukan proses marketing dengan benar, ya. Cara menyampaikannya benar, memberikannya benar, ya, lakukan servisnya juga benar. Oke. Lanjut ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, teman-teman. Nah, dalam proses bisnis marketing, ya, ada yang disebut sebagai 3B, teman-teman. Kalau kita termasuk pemain baru, ya, di bisnis itu ada 2. Ada pemain lama, berarti dia sudah lama dalam bisnis, ya. Ada klinik yang sudah lama ada di sana, itu namanya pemain lama. Ada merek yang sudah lama ada di toko, itu namanya pemain lama. Nah, kalau kita baru berproses, baru punya bisnis, itu namanya kita pemain baru. Ya, rumusnya 3B, teman-teman. 3B. Apa itu 3B? Nah, sekarang teman-teman saya tanya nih. Kalau ngelihat di minimarket, ada mie goreng, ada mie sedap, ada sarimi, ada selera pedas, ada pop mie, lalu ada apa nih yang Korea-Korea gitu, itu di dalam minimarket itu biasanya dipejeng jadi satu counter, ya, satu outlet. Itu pertanyaan saya buat teman-teman, mereka ya mereka itu sorry mana tadi? Mereka itu apakah mereka bersaing atau mereka berkompetisi di sana? Teman-teman. Ya, coba. Apa jawabannya? Kalau teman-teman lihat, ini mie semua biasanya kalau di minimarket itu dijejer jadi satu lemari itu. Nggak mungkin Indomie ada di sebelah kiri, terus mie sedapnya ada di sebelah kanan. ABC-nya ada di sebelah utara. Berantakan semua, nggak mungkin. Tapi mie-nya ini jadi dalam satu lemari. Jadi satu semua. Di situ ada Indomie, di situ ada mie sedap, di situ ada sarimi. Nah, pertanyaannya, mereka itu sebetulnya di lemari itu sedang bersaing atau sedang berkompetisi? Atau dua-duanya? Berkompetisi. Betul? Ayo. Siapa yang mau jawab? Hello. Prof, izin menjawab. Ya, Bidaniska. Alhamdulillah, namanya tadi udah saya coret. Saya tambahin lagi nih. Oke, Bidaniska. Ini apa? Bersaing atau berkompetisi? Berkompetisi, Prof. Kenapa? Alasannya apa? Karena mereka menyajikan suatu produk untuk untuk ini, Prof, dipilih masyarakat menjadi saingan yang terbaik yang mana seleranya. Oke, sebentar Niska. Pertanyaannya saya naikkan, Niska. Di beberapa kota, termasuk di Rangkas, di Serang, di Lebak, pernah nggak lihat kalau di satu tempat ada Alfamart, pasti di sebelahnya atau di depannya nggak jauh dari situ ada Indomart? Iya, Prof. Itu mah udah tradisi di sini. Oke, itu pertanyaan. Bukan cuma di situ, di seluruh Indonesia. Kalau di situ ada Indomart, pasti ada Alfamart. Ya, terus ada Alfamidi dan sebagainya. Pertanyaannya, mereka itu ketika ada di situ, mereka bersaing atau berkompetisi? Berkompetisi, Prof, menyajikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke. Dan bersaing juga. Baik, terima Prof, kasih sama-sama. teman-teman. Niska. Nah, sekarang hari ini teman-teman saya luruskan ya. Saya luruskan hari ini. Karena kan baru belajar marketing hari ini ya. Jadi kalau kita sebagai konsumen melihatnya mereka bersaing. Betul. Kalau kita sebagai konsumen melihatnya mereka berkompetisi. Betul. Nah, sekarang kita melihatnya, sekali lagi, kita melihatnya bukan sebagai konsumen. Bukan sebagai yang mau beli. Tapi tolong melihatnya teman-teman adalah kita sebagai owner.
Kita sebagai pemilik bisnisnya Indomart sama Alfamart, kita sebagai pemilik Indomie, kita sebagai pemilik mie sedap, kita sebagai pemilik Sarimi. Mereka sebetulnya tidak sedang bersaing. Mereka sebetulnya tidak sedang berkompetisi. Lalu mereka sedang apa? Mereka sedang melakukan yang namanya bersanding. Ya, bersanding. Bersanding, iya, mereka berdempelan. Bersanding untuk apa? Bersanding untuk bersaing, bersanding untuk berkompetisi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman, ini kata kuncinya ya, jadi ketika teman-teman baru melahirkan sebuah produk, baru melahirkan sebuah bisnis baru, teman-teman biasanya pasti, aduh, nanti nggak bisa bersaing sama dia nih. Aduh, itu ada bidan yang paling bagus di sana nih. Kan gitu. Sama halnya ketika ada orang berdagang mau jualan bakso, ternyata di situ sudah ada tukang bakso yang paling bagus, yang paling enak. Nah, apa kita pindah? Enggak gitu. Jadi, teman-teman, kalau kita sebagai pemain baru, ya rahasianya adalah kita bersanding sama mereka, kita berkolaborasi sama mereka. Sekarang musimnya kolaborasi. Kolaborasi bekerja sama. Ya, duduk bareng, bersanding, bertempelan. Tenang aja, rezeki itu pasti ada yang ngatur. Ya, gitu. Ya, jadi jangan pernah takut untuk bersaing dan berkompetisi, tapi niatkan teman-teman untuk bersanding dulu sama mereka. Ya, bersanding dulu sama mereka. Untuk apa? Untuk bersaing sama berkompetisi. Bersanding itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita mempelajari bisnisnya. Dalam rangka kita mempelajari konsumennya. Begitu juga dengan teman-teman. Kalau nanti teman-teman punya klinik, lalu tiba-tiba di sebelahnya juga ada dibangun klinik yang baru, teman-teman terus jangan terus merasa disaingi. Nah, berarti dia sedang bersanding. Yuk berkolaborasi. Ajak kolaborasi klinik yang sudah ada. Ajak kolaborasi klinik yang sudah lama ada di sana. Lihat apakah ada jasa yang bisa kita penuhi yang di sana belum ada. Apakah ada brand yang kita penuhi yang di sana belum ada. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Strategi yang pertama di marketing adalah yuk kita bersanding untuk bersaing dan berkompetisi. Itu namanya 3B. Ya. Jadi jangan belum kalau teman-teman punya bisnis baru bersaing, nggak bisa. Kita nggak bisa bersaing sama bidan yang sudah pengalaman. Kita nggak bisa berkompetisi sama bidan yang sudah pengalaman. Berarti yang kita lakukan apa? Bersanding, berkolaborasi. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini tentang bersanding sama berkolaborasi? Lakukan kolaborasi. Sama halnya teman-teman gini, ya. Ada sebuah kata kunci, ya. Nanti tolong diulang ya, tolong diulang oleh bidan Noviawati ya. Bidan Noviawati sama bidan Nyai ya. Tolong diulang kata-kata saya ya. Berdaganglah di tempat yang ramai. Berdaganglah di tempat yang ramai. Jadi kalau kita cari tempat berdagang, berdaganglah di tempat yang ramai. Prof, kalau kita nggak mau buka toko, jualannya di sosmed, berjualanlah di tempat yang ramai. Artinya kita harus tag bisnis kita ke tag akun yang followernya banyak. Tuh. Atau cara yang kedua, bawalah keramaian di tempat kita berdagang. Oke, silakan bidan Nyai sama bidan Rindiani bisa diulangi kata-kata saya tadi, bidan Nyai. Iya, Prof. Yep. Apa kata-kata saya tadi, bidan Rindiani? Kata Prof tadi berdaganglah di tempat yang ramai, Prof. Ya, yang kedua? Yang kedua, bidan Rindi. Bawalah keramaian di tempat kita berdagang. Ya, jadi cara pertama, berdaganglah, berbisnislah di tempat yang ramai. Cari kita tempat yang ramai. Jadi kalau buka kios, buka klinik di tempat yang ramai, yang kira-kira orang banyak lewat.
yang kira-kira dekat perumahan. Nah, cara kedua adalah kalau kita tempatnya sepi, bawalah keramaian di tempat kita berbisnis. Bawalah keramaian. Berarti kita bikin sebuah keramaian sehingga orang datang. Contoh nih teman-teman, contoh nih. Bidan Rindia nih suka naik motor nggak kalau ke kampus atau jalan-jalan kemana-mana gitu? Bidan Suka, Rindi Prof. suka. Iya, Prof. Coba, oke. Saya mau diskusi sama Bidan Rindi nih. Pada saat itu Bidan Rindi naik motor, terus ngelihat sebuah pohon, berhenti aja. Pohon besar, berhenti, ya, berhenti, terus motornya diparkir di depan pohon besar itu, terus Bidan Rindi tunjuk-tunjuk pohon itu, tunjuk-tunjuk ke atas. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang-orang yang lewat di sekitar Bidan Rindi? Pasti ngeliatin Rindi, Prof. Ngeliatin Rindi. Terus habis ngeliatin gimana mereka? Rindi Aneh, terus tunjuk. Aneh. Terus mereka berhenti nggak? Berhenti, Prof. Mereka kepo nggak? Kepo, Prof. Oh, satu motor. Motor kedua kira-kira tambah banyak nggak yang akan berhenti melihat? Banyak, Prof. Nah, itu salah satu strategi. Bikin sebuah keunikan bisnis, sesuatu yang orang jadi tertarik datang ke tempat bisnisnya teman-teman. Itu salah satu contoh ya. Kita cuma nunjuk-nunjuk pohon besar, orang langsung apa sih? Begitu orangnya udah rame, Bidan Rindi langsung jalan naik motor pergi tinggalin. Orang ditipu. Nah, itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh adalah kita harus membuat keramaian di tempat kita bisnis. Nah, teman-teman buka klinik nih. Nah, gimana caranya, strategi apa supaya kliniknya didatangi oleh banyak orang? Nah, itu strategi. Nanti kita akan belajar strategi bisnis. Itu contoh kita cuma nunjuk-nunjuk orang akan datang. Kenapa? Karena orang Indonesia umumnya kepo, pengen tahu. Nah, gitu. Oke, makasih Bidan Rindi. Silakan di close mic-nya. Sama-sama, Prof. Oke, lanjut ya. Itu salah satu cara bersanding, bersaing, dan berkompetisi. Nah, sekarang pemasarannya sudah beda, teman-teman. Pemasaran abad ke-21 akan sangat jauh berbeda dengan pemasaran atau zaman dulu ya. Pemasaran zaman-zaman sebelumnya atau marketing pada masa-masa sebelumnya. Akan sangat berbeda sekarang. Abad ke-21, tahun 2021, dan seterusnya. Akan sangat berbeda. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi industri itu ada 4, teman-teman. Industri 1.0, 2.0, industri 3.0, lalu industri 4.0. Ini perkembangannya ya. Sekarang kita ada di mana nih? Industri 1, 2, 3, atau 4? 4, Prof. 4 ya. 4 ya. Dilihat di sana. Industri pertama itu, kalau teman-teman membedakan, industri pertama itu ditemukannya mesin uap, ya, belum otomatisasi. Lalu kedua, sudah ditemukannya energi listrik, sudah terjadi otomatisasi. Masuk ke pertemuan 3. Industri tahun ketiga, industri yang ketiga sudah ditemukannya namanya komputer. Nah, sekarang industri keempat sudah ditemukan yang namanya internet, jaringan. Ya, sudah makin kompleks sekarang. Bukan cuma mesin yang otomatis, bukan cuma komputer yang otomatis, tapi sekarang jaringannya makin luas. Ya, bukan tidak mungkin kita berbisnis, lalu yang melihat bisnis kita dari luar negeri. Sangat-sangat semuanya bisa direncanakan ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya, sudah ada yang namanya shifting, pergeseran. Ya, pergeseran bisnis dari manual ke digital ya. Dulu surat menyurat sudah berubah menjadi yang namanya email, teman-teman semua ya, pasti sudah ingat. Lalu yang belajar di kelas sudah berubah menjadi e-learning. Seperti hari ini namanya e-learning. Ya, pelaporan keuangan pemerintahan sudah berubah namanya e-government. Lalu pembayaran tunai berubah menjadi e-payment. Sekarang nggak ada lagi orang bawa uang tunai. Ya, dia bisa pakai GoPay, dia bisa pakai OVO. Lalu penjualan pembelian di toko sudah berubah menjadi e-commerce. Rapat-rapat sudah berubah menjadi e-bisnis. Beli tiket sudah menggunakan nama e-tiket. Sehingga manusia-manusia zaman sekarang itu manusia-manusia yang edan. Ya. Nah, edan dari sisi mana aja semuanya bisa digunakan. Nah, di sini adalah momentum teman-teman untuk melakukan manfaatkan bisnis di bidang jasa kesehatan. Khususnya bisnis di bidang kebidanan. Bisnis ke depan itu. Oke. Sekarang teman-teman tolong perhatikan video ini ya. Video ini saya besarkan ya. Perhatikan video ini lalu ambil hikmahnya. Saya mau lihat teman-teman mengambil hikmah dari film ini.
Cekidot ya. Saya matikan dulu kamera saya, lalu suara saya, supaya teman-teman bisa lihat videonya. Perhatikan video ini, durasinya video cuma 2 menit. Videonya cuma 2 menit. Jadi pastikan Anda simak video ini dengan baik. 2 menit. Oh, bukan 3 menit ya, 3 menit. Siap. Bisnis ke depan itu decoupling bisnis masa lampau atau bisnis masa ini. Decoupling adalah keterlepasan atau bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini, atau perubahan bentuk dari masa lalu yang bermetamorfosis. Bukan, decoupling itu bentuk baru, putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan banyak. Dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Gigi di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak mudah itu dunia TV ke depannya? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blank spotnya di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 ke atas tinggal separuh omsetnya karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih murah. Maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital murni ini adalah generasi hyper connected. Di tahun 2030 mereka merupakan 25% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru. Di tahun 2045 di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, anak zaman Z merupakan 75% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ilmu serta inovasi semua pindah ke gadget. Di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap levelnya akan tersedia di dunia digital. Sekedar mengingat masalah banyaknya profesi yang hilang. Sekitar tahun 2010-an, pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari puluhan ribu orang di seluruh dunia. Saat ini menganggur semua. Alih profesi atau alih bidang. Tidak lagi ambil kamera lewat udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah sopir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda sekarang? Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi, yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyandak otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian. Baik teman-teman ya, itu perkembangan digital ya. Sekarang zaman teknologi. Jadi itu sekedar intermezzo supaya teman-teman paham bahwa digitalisasi sudah menguasai kemana-mana. Nah bagaimana dengan dunia bidan? Ya, jangan zaman sekarang, teknologi jangan sia-siakan momentum. Oke, sekarang masuk materi conclusion yang terakhir teman-teman, marketing beda zaman ya. Sudah pernah kita bahas, ada marketing inbound, ada marketing outbound ya. Kalau zaman dulu namanya outbound marketing. Kita harus keluar energi besar, ya, teriak-teriak, pakai speaker kayak gini. Sekarang inbound marketing. Bagaimana kita menjadikan magnet bisnis kita. Jadi orang datang sendiri. Jadi kita nggak usah teriak-teriak, tapi orang lain datang sendiri
beli langsung ke tempat kita, menikmati jasa kita. Jadi jadikanlah magnet bisnis kita. Nah, marketing strategi caranya seperti ini teman-teman ya. Saya nggak bahas yang fast ya. Pasti teman-teman masih ingat tadi sudah kita bahas. Jadi marketing strategi paling dasar adalah Fatona pasti. Jadi informasi yang disampaikan harus kreatif dan benar. Lalu amanah juga bisa dipercaya. Jadi kalau beli barang 10 ya diantarkannya 10. Beli barang tipe A disampaikannya tipe A. Jangan sampai disalahgunakan. Terus sidik ya. Kemarin sudah kita bahas perkataan perbuatan yang benar lalu menyampaikan dengan benar juga. Nah, sekarang kita naiknya teman-teman. Nah, kita masuk materinya yang sesungguhnya teman-teman. Loh, kok sesungguhnya? Iya, tadi baru intermezzo teman-teman. Ya. Jadi marketing itu ada yang namanya marketing mix teman-teman. Jadi gabungan dari 4 komponen teman-teman. Perhatikan di sini ya, gabungan dari 4 komponen. Marketing itu ada produk, ya, harus ada barang, baru price yang kedua. Price itu apa? Harga. Yang ketiga adalah place, tempat. Yang keempat promotion. Ya, artinya apa teman-teman? Dalam bisnis yang pertama kali yang mau dijual itu apa? Produknya dulu. Kalau produknya nggak ada, ya kita nggak bisa jualan. Produknya dulu apa? Produk ini bisa produk, bisa jasa. Kemarin ada 10 kan ya. Lalu yang kedua, tentukan harganya. Ya, kalau sudah ada barang, sudah ada jasa, baru tentukan harganya. Sudah ada barang, sudah ada jasa, berikutnya adalah place-nya, tempatnya. Baru strategi berikutnya adalah promosinya. Ya, produk itu yang ditentukan adalah yang berhubungan dengan produk adalah kualitas produknya. Ya. Terus bagaimana penampilan produknya? Bagaimana brandingnya? Ya, bagaimana packagingnya? Lalu bagaimana pelayanannya dan bagaimana warrantiesnya, garansinya. Tadi kan ada yang bilang kan barangnya tidak sesuai tadi ya. Dan siapa tadi ya beli apa, barangnya disampai apa. Nah, baru berikutnya strategi harganya. Ya, pakai diskon atau enggak, ya. Terus bayarnya berjangka atau enggak, ya ini price strategi harganya. Ya, dicicil atau enggak, pakai diskon atau enggak. Lalu yang berikutnya place-nya. Tempatnya di mana? Ya, pakai ruko ya atau di pasar lokasinya atau pakai e-commerce. Ya, pakai e-commerce. Terus bagaimana transportasinya? Kalau kita buka di ruko, bagaimana orang bisa dekat dengan barang-barang kita? Lalu bagaimana distributor itu bisa ngirim barang-barang ke tempat kita? Baru berikutnya promotion. Bagaimana salesnya, bagaimana tentang iklannya, bagaimana tentang komunikasinya, PR, public relation, lalu bagaimana tentang direct marketingnya. Ya, itu 4P yang kita bahas yang sekarang adalah 2P dulu ya. Ada 4P ya. Apa aja 4P teman-teman? Apa aja teman-teman? Onde, Bidan Rindiani, Bidan Ayu dulu. Bidan Ayu atau Bidan Rindiani, 4P itu apa aja? Ya, Prof. Apa aja 4P? Yang pertama ada produk, Prof. Yang Harus kedua ada produk. Sip. Yang kedua? Sama yang keempat promotion. Ya, oke. Berarti yang pertama harus ada ketika kita mau marketing apanya? Produk, Prof. Produk. Yuk, pakai bahasa Inggris yang bagus ya. Produk. Yep. Terus yang kedua? Ada price. Price atau harga. Yang ketiga? Ada place. Place atau tempat, Prof. Yang keempat ada? Promotion. Cara promosinya. Oke, makasih Bidan Rindi. Oke. Prof. Makin ada respon, nilainya makin tambah-tambah ya. Jadi nilai saya itu bukan nilai cuma UTS UAS ya, tapi bagaimana partisipasi Anda di dalam kelas ya. Nah, yang pertama produk. Ya, pertama adalah produk. Tadi sudah kita bahas produk, bagaimana produk kita, jasa kita jadi top of mind. Top of mind itu diingat sama orang ya, kayak kalau kita sebutin ayo kuliah, langsungnya anak-anak udah tahu Dilatan sama Siro, itu udah top of mind ya. Yuk sama-sama yuk buka open mic-nya, saya mau lihat top of mind semua teman-teman. Yang pertama top of mind,
Yang pertama ya. Apapun makanannya, minumnya, berarti ini apa ini? Ayo, ini merek apa? Teh botol sosro. Teh botol sosro, Prof. Ya, keren. Oke, partisipasi semua. Yang kedua, top of mind. Bicara mie instan, apa? Satu produk. Bicara mie instan itu apa? Seleraku, Prof. Seleraku. Indomie. Oke, beda-beda sekarang top of mind. Tadi apapun makanannya minumnya teh botol, betul. Tapi bicara mie instan ternyata beda-beda top of mind. Yang ketiga, kecap. Sedap. Sedap. ABC. Sedap. Malika pilihan, Prof. Oke, kalau kecap nomor 1 di dunia, kecap nomor 1 di dunia? Bango, Kecap Prof. sedap. Bango. Oke, lanjut. Air mineral. Aqua. Aqua. Ya. Yang berikutnya, selalu di depan. Yamaha, Prof. Yamaha. Oke. Baik. Pompa air jet pump. Pompa air jet pump. Tiga roda, Prof. Sedetanya kencang, semburannya kuat. Itu apa? Paralon. Paralon itu pipanya, pompa airnya. Sanyo. Betul. Sanyo, Shimizu, dan yang lainnya. Satu lagi teman-teman, top of mind. Kalau sirupnya Hari Raya Idul Fitri. Marjan. ABC. Oke. Nah, teman-teman semua, bicara produk atau jasa top of mind, teman-teman nanti jangan lupa ya, harus siapkan tagline. Tagline itu kata-kata yang mudah diingat supaya orang ingat jasanya teman-teman. Jasa bidan, jasa kantin, jasa apa, itu harus ya. Ini namanya tagline. Selalu di depan, udah pasti Yamaha tuh kan gitu. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, itu nyangkut banget, nempel banget top of mind. Jadi bicara produk, teman-teman harus siapkan tagline. Tagline itu sebuah kalimat sakti, kalimat yang dahsyat yang selalu diingat oleh orang lain. Ya, nanti disiapkan, nanti kita pelajari. Nah, dalam produk, teman-teman, ini kita pelajari yang namanya brand awareness. Jadi orang bisa beli barang kita, orang bisa suka sama jasa bidan kita, jasa kita di kebidanan, jasa kita di kecantikan, ada 5 level, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru bangun bisnis, yang teman-teman pertama kali lakukan adalah awareness. Brand awareness, bagaimana kita memperkenalkan supaya orang lain tahu bisnis kita. Kita sosialisasi dulu, kita seminar dulu, kita kenalkan dulu. Itu namanya awareness, teman-teman. Jadi orang care, orang aware sama bisnis kita. Oh, ternyata Bidan Rindiani itu punya bisnis loh. Oh, ternyata Bidan Dewi itu punya klinik loh. Oh, ternyata Bidan Mira itu punya jasa klinik senam loh. Oh, ternyata Bidan Nyai itu punya pelayanan message loh. Nah, ini teman-teman, itu namanya awareness. Ya, awareness itu caranya bagaimana? Bikin brosur. Ya, bikin X-banner. Makanya nanti teman-teman ditugasnya harus menciptakan brosur, bikin brosur, awareness. Nah, hasil dari awareness, langkah yang kedua, konsumen itu akan namanya consideration. Mikir-mikir untuk beli, mikir-mikir untuk menggunakan jasa bidan teman-teman semua. Oh, Bidan Rindiani ini bidannya bagus nih. Oh, saya besok pikir-pikir, kalau anak saya, cucu saya, atau tetangga saya, kalau mau melahirkan di sana aja sama Bidan Rindi, misalnya gitu. Itu consideration. Mikir-mikir untuk beli, baru mikir-mikir dulu. Yang berikutnya conversion, memutuskan untuk beli, mengkonversikan uang mereka dengan jasa kita. Itu conversion. Nah, biasanya teman-teman,
Kebanyakan di business owner berhenti sampai di sini ketika orang sudah beli selesai. Padahal nggak berhenti sampai di situ. Ada 2 tahap lagi yang sering dilupakan oleh Anda sebagai pemilik bisnis. Ya, jadi kalau orang sudah beli, jangan puas sampai di situ. Kita harus lakukan namanya proses loyalty. Bagaimana mereka membeli lagi. Jadi jangan lupa. Jadi kalau bisa setiap pelanggan kita harus punya yang namanya database, dicatat yang beli itu tadi siapa, dikenalkan. Nama, nomor teleponnya siapa. Ya, supaya dia nanti kita hubungi untuk beli lagi. Terus setelah itu yang beli tadi diadvokasi supaya dia bisa ngajak orang lain lagi untuk beli. Itu namanya brand awareness. Ya, Bidan Mira bisa dibuka mic-nya, Bidan Mira. Siap, Prof. Oke, Bidan Mira. Ya, coba nih jelasin, coba ulang tadi 5 tahap ini biasanya orang berhentinya sampai di mana, Bidan Mira? Berhentinya sampai di mana dari 5 tahap ini biasanya? Atau Bidan Mulia Indah? Yo, siapa yang bisa bantu? Iya, Prof. Ya, tadi kalau saya sudah jalan brand awareness, Bidan Mulia Indah, rata-rata pemilik bisnis berhentinya sampai di tahap keberapa? Dari 5 tahap ini. Di tahap ketiga, Prof. Tahap ketiga. Tahap apa itu ketiga? Memutuskan untuk beli. Oke, hanya berhenti di situ. Sebetulnya ada berapa tahap lagi setelah memutuskan untuk beli? Ada 2 tahap lagi, Prof. Apa aja itu, Bidan Mulia? Loyalty sama advocacy. Apa itu loyalty? Beli lagi dan mengajak orang lain untuk beli lagi. Beli lagi itu siapa? Kalau misalkan ada yang... Ya, Prof. Oke. Beli lagi itu siapa yang harus beli lagi? Yang beli lagi yang konsumen pertama harusnya kita catat dulu dia ternyata membeli produk kita lagi dan baru mengadvokasi untuk mengajak orang lain untuk beli produk kita lagi. Oke, yes, terima kasih Bu Bidan Mulia Indah, jawabannya sempurna ya. Jadi teman-teman ingat ya, sebagai pemilik bisnis teman-teman nanti ya, sebagai pemilik bisnis teman-teman nanti jangan lupa ketika orang sudah menggunakan jasa teman-teman, ya melakukan melahirkan di teman-teman sebagai bidannya, jangan puas sampai di situ. Teman-teman harus melakukan namanya loyalty, ya. Bagaimana membuat mereka untuk melakukan jasa ulang lagi. Jadi repeat order lagi, beli lagi, dan jangan lupa bagaimana dia mengajak orang lain untuk juga ikutan melahirkannya sama bidan Anda atau di tempat Anda. Caranya bagaimana kita bahas ya. Jadi ada 5 tahap ya. Awareness kalau kita baru mulai bangun bisnis supaya orang tahu dulu sama bisnis kita. Terus berikutnya bagaimana mengajak orang itu untuk mikir-mikir untuk menggunakan bisnis kita. Mikir-mikir menggunakan jasa kita. Berikutnya konversi, bagaimana orang itu memutuskan untuk menggunakan jasa bidan kita. Sampai di sini jangan stop. Kalau dia sudah seperti itu, lakukan yang prosesnya loyalty. Kita tanya respon mereka, bagaimana pelayanan kita. Nah itu biasanya nanti ada yang namanya kuesioner. Ya, kuesioner untuk menilai kepuasan konsumen. Ya, lalu mengajak orang lain. Teman-teman pasti lihat ya di rumah sakit itu pasti ada kuesioner. Menilai sejauh mana kepuasan konsumen terhadap pelayanan. Itu tujuannya untuk mereka loyal terhadap jasa kita. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini brand awareness. Ya. Fokus di consideration, conversion, dan loyalty serta advokasi. Nah, produk. Yang pertama, strateginya bagaimana? Ya, yang pertama, teman-teman, supaya produk kita, jasa kita diingat selalu oleh orang, yang pertama adalah buat diferensiasi dengan kompetitor. Buat perbedaan. Bisnis kita dengan bisnis yang lain bedanya apa? Ya, perbedaan. Perbedaan itu perbedaan yang baik ya, bukan yang buruk ya. Misalkan pelayanannya tempat kita lebih baik, lebih ramah, ya, lebih islami misalkan, di tempat lain enggak. Nah, itu contoh yang sederhana. Lalu yang kedua, buatlah merek atau logo atau identitas produk atau jasa kita. Ya, jadi buat logo. Ya, buat logo, buat merek. Nah, nanti tugas teman-teman nih yang kantin sehat, yang jasa mom and baby swim dan seterusnya, mom and baby spa, buat mereknya.
buat logonya. Gampang kok sekarang buat logo, buat merek ya. Berikutnya apa lagi strateginya? Ciptakan tagline slogan tadi ya. Ciptakan tagline slogan. Cari tagline sama slogan ya. Bidan Nyai selalu ramah dan santun. Nah, misalkan begitu ya. Bidan Ayu Puspita misalkan. Kalau brand itu lezatnya tak terlupakan. Melahirkan di Bidan Ayu tak terlupakan. Misalkan seperti itu. Contoh-contoh seperti itu aja ya. Yang keempat, foto produk. Foto produk atau jasa kita buat foto yang baik dan menarik. Ya, jasa kita sedang melakukan proses message, jasa kita sedang melakukan proses pelayanan, itu di foto, ditaruh di brosur. Ya, lanjut ke promosi, ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan efektif, efisien. Oke, teman-teman semua. Nah, foto juga begitu ya. Foto nanti teman-teman untuk foto ya. Semua sekarang bisa menjadi seorang fotografer ya. Sekarang semua bisa menjadi seorang fotografer. Jadi foto produk, foto jasa sekarang nggak perlu pakai kamera canggih-canggih ya. Sekarang semua sudah bisa menggunakan foto dengan kameranya sendiri ya. Nanti untuk foto saya akan berikan pelatihan tersendiri ya di luar mata kuliah ya. Karena kalau foto masuk ke dalam mata kuliah materinya nggak sempurna. Atau nanti kita coba saya berikan workshop foto offline di kampus. Setuju nggak teman-teman? Kalau kita belajar foto produk di kampus langsung, teman-teman semua setuju nggak? Kita belajar foto pakai kamera kita. Yang setuju siapa nih? Setuju, Prof. Setuju, Prof. 3 orang, baru 3 orang. Setuju, Prof. 4 orang, 5 orang, Prof. 6 orang, baru 6, belum separuh. Setuju, Prof. 7 orang. Prof. 8 orang. Setuju, Prof. Ya, siap. Setuju ya. Nanti kita belajar foto produk. Itu tadi yang backsound-nya ada dangdut, gimana cara belajarnya ya? Keren-keren. Saya belajar sambil dengerin dangdut aja nggak konsen, apalagi ini bidan. Oke, whatever ya. Oke, nanti saya janji ya, ini PR ya. Bukan PR ya, PR buat saya. Ini janji, berarti saya punya hutang. Kita akan belajar workshop foto produk di kampus ya. Produk apa aja kita bisa foto dengan kamera handphone. Prof, foto orang melahirkan? Enggak, bukan foto orang melahirkan. Ya, jangan. Oke. Pertanyaannya mungkin sederhana. Everyone is a photographer ya. Semua sekarang bisa bertindak sebagai seorang fotografer. Jadi teman-teman jangan bilang, oh saya nggak bisa foto. Semua bisa foto kok sekarang. Everyone is marketer. Semua bisa jadi marketer. Kalau kepepet ya. Everyone is jurnalis. Semua bisa jurnalis ya. Apapun bisa diberitakan sama orang. Melihat kecelakaan bukannya ditolong, malah dikamerain, divideoin. Itu kan luar biasa orang Indonesia sekarang netizen ya. Orang kecelakaan, orang sakit bukannya ditolong, malah dikamerain, dibuat viral. Innalillahi. Indonesia luar biasa, netizen luar biasa sekarang. Everyone is marketer, everyone is a journalist, everyone is photographer. Semua bisa menjadi seorang fotografer ya. Nanti atau teman-teman bisa lihat materinya dulu nanti di YouTube saya ya, di channel YouTube saya atau di Instagram saya sambil nunggu kita proses belajar. Oke. Materi terakhir saya adalah price sekarang ya. Tadi menentukan produk sudah ya, bagaimana produk kita dikenal oleh masyarakat. Bagaimana produk kita diminati oleh masyarakat. Bagaimana produk kita disukai oleh konsumen. Tadi sudah. Nah, sekarang menentukan harga. Harga, price ya. Gimana cara menentukan harga atau price ya. Kita masuk materinya ya. Yang pertama, ketika kita menentukan target, kita harus mengenali target pasar kita. Ya. Yang paling krusial yang kita tahu ya, kita harus tahu dulu tentang siapa target market kita, segmentasinya. Target market kita ibu-ibu hamil yang seperti apa, ya. Target kita anak-anak balita yang seperti apa, kita harus tahu. Kita harus mengukur juga semua. Terus di mana mereka berkumpul. Ya, dan bagaimana kebiasaan mereka.
Nah, dengan memahami perilaku ini, kita bisa menentukan harga sama konten promosi kita. Sehingga tidak meleset jauh. Ya. Lagi-lagi ya, menentukan harga jasa kita, teman-teman harus tahu jasa teman-teman ini nanti diperuntukkan untuk siapa, di kalangan yang mana. Bedakan jasa teman-teman kalau jasanya untuk orang perkotaan dengan jasa yang tinggalnya di kampung atau di desa. Nah, dibedakan teman-teman semua. Ya, jangan sampai terlalu mahal. Kalau di daerah perkampungan sampai terlalu mahal, nanti orang nggak mau. Begitu juga kalau di perkotaan, jangan terlalu murah. Kenapa? Kalau terlalu murah, orang nanti akan ragu-ragu dengan pelayanan jasa kita. Ya, terlalu mahal juga nggak baik, terlalu murah juga nggak baik, teman-teman. Terlalu mahal, kalau tempatnya tidak sesuai, orang akan menilainya, wah mahal banget. Terlalu murah, kalau tempatnya di tempat yang elit, juga orang akan menilainya bisnis kita, jasa abal-abal. Kok murah banget sih? Nah, kan gitu. Ya, jadi harus sesuai. Makanya harus teman-teman melakukan survei dulu, strategi marketing dulu ya. Survei market. Nah, yang kedua teman-teman. Nah, ya, saya tanya. Ini biasanya orang belanja ya. Biasanya orang itu kalau belanja atau beli, ya, biasanya tergantung oleh 3 hal ini. Logika, rasa. Yang merah, lari. Jadi 80% mereka menggunakan emosi. 20%-nya baru pakai logika. Ya, teman-teman hati-hati ya. Teman-teman ini kan nanti usahanya adalah jasa. Jasa itu berarti 80% menggunakan emosi, ada di sini. Jadi bagaimana teman-teman harus membangun intuisi atau rasa emosi kecintaan konsumen terhadap jasa teman-teman. Pendekatannya harus pendekatan yang manusiawi, pendekatan yang penuh dengan ramah tamah dan kecintaan. Karena kalau 80% mereka merasakan kenyamanan dengan teman-teman semua sebagai bidan, kenyamanan atau keramahan teman-teman sebagai bidan, mereka akan menghilangkan daya nalar mereka yang 20% logika. Mereka tidak akan melakukan analisa lagi. Tapi kalau 80% aja rasanya, emosinya sudah nggak suka, mereka akan pindah. Ya, dia lari dari toko kita, dia lari dari jasa kita. Jadi rumusnya ini teman-teman ya, penjualan itu 80% emosi, 20% adalah logika kita. Oke, saya mau tanya sana sama yang belum saya panggil, Bidan Vivi Ulwaidah. Bidan Vivi, monitor Bidan Vivi. Bidan Vivi 2 kali. Iya, Prof. Siap. Wah, dari mana Bidan Vivi? Kayaknya tergopoh-gopoh. Enggak bercanda. Bidan Vivi, coba rumus penjualan tadi apa Bidan Vivi? Rumus penjualan. Rumus supaya orang beli produk kita, menggunakan jasa kita. Apa tadi? Bidan Vivi? Sedang sibuk? Iya, Prof. Iya, sedang sibuk atau sedang ada pasien? Enggak ada, Prof. Enggak ada. Oke. Tadi rumus penjualan supaya price kita bisa masuk. Rumusnya apa tadi penjualan kita bisa masuk? Rumusnya. Bidan Vivi. %80 emosi, 20% logika ya, Prof. Ya, maksudnya apa itu? Coba jelaskan. Kenapa 80% emosi dan 20% logika? Kenapa? Coba. Lihat gambar yang warna hijau sama orange. Coba gimana caranya? Tadi jelasin.
Prof. Gimana Bi dan Vivi? Pas? Supaya bisa diambil sama yang lain? Oke. Pas ya Bi dan Vivi? Iya, Prof. Pas. Bilang tuh kalau pas. Siapa yang coba bisa bantu jawab? Yuk. Bi dan Rosana, Prof. Rosana. Wah, luar biasa Rosana. Silakan Bi dan Ros. Iya, Prof. Jadi kalau misalkan kita mau menjual suatu jasa atau produk, kita harus ikutin dulu, Prof, emosinya si pelanggan itu. Kalau kita udah masuk ke dalam rasa, otomatis logika pun akan ini, Prof, apa ya? Tidak akan fokus ke logika gitu, Prof. Jadi kita lebih besar ada di rasanya gitu, Prof. Jadi kita harus mendalami dulu jiwanya gitu, Prof. Oke, terima kasih Bidan Ros ya. Jadi intinya Iya, teman-teman, intinya adalah rasa itu adalah pelayanan. Jadi kita bukan mengikuti emosi dari konsumen, bukan, tapi kita memberikan pelayanan, servis, memahami pelanggan, bukan mengikuti emosi ya Bidan Ros, tapi memahami emosi, memahami keinginan pelanggan ya. Kalau kita sebagai pemberi jasa bisa memahami keinginan pelanggan ya, lalu bisa mengikuti, memahami emosi dari pelanggan, terus kita bisa ramah, orang akan dengan senang menggunakan jasa kita di tempat kita berpraktek ya. Sehingga kalau 80% mereka sudah suka, mereka akan menghilangkan yang namanya logika. Tapi kebalikannya, kalau logika mereka yang bicara, mereka 80% yang mereka sudah nggak suka, 20% hilang ya. Kita kasih apapun, kalau dia sudah emosi, udah nggak suka, udah. Sama halnya Anda kalau sudah nggak suka sama si A, udah. Semuanya akan hilang semuanya. Oke. Oke, suara saya masih terdengar ya? Tadi hilang ya? Oke, jadi sekali lagi tadi Bidan Ros saya luruskan ya, saya sempurnakan lagi, kita memahami pelanggan ya, kita memberikan keramahan karena inti dari pelayanan kesehatan adalah keramah tamahan jasa ya. Oke, lanjut ya teman-teman semua, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman yuk berdiskusi ya. Berdiskusi yuk ya. Kita buka mic-nya ya. Misalkan kita mau beli atau Anda mau beli kopi ya, kafe. Kita ke kafe lah. Kita beli kopi. Kalau ada harga kopi 30.000 gini menurut teman-teman mahal atau murah? Mahal, Prof. Mahal ya? Mahal, Prof. Iya, mahal. Mahal banget beneran, mahal banget 30.000 11, mahal banget ya. Oke. Tapi Anda sebagai pemilik bisnis, misalkan dibilangin mahal sama orang, kira-kira Anda marah nggak? Marah kan? Oh mahal sih. Mahal. Padahal ini udah dihitung break even point yang ini harganya nggak bisa turun lagi. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya mensiasati supaya harga kopi ini tetap dibeli sama orang lain? Anda nggak bisa turun karena memang kalau harganya diturun nggak balik modal. Gimana caranya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, ini caranya sederhana teman-teman ya. Kalau teman-teman menentukan sebuah harga, lalu harga itu sudah dihitung sama HPP, harga pokok ya, harga pokok produksi, harga pokok jasa dan nggak bisa turun lagi. Nah, caranya begini, ini contoh ya. Caranya gini, kalau misalkan saya, apalagi kalau produk kita dibandingkan sama produk sebelah, tetangga sebelah 10.000, pasti mahal banget.
Itu setengah 11 10.000 tuh. Wah, caranya begini teman-teman, pasti mahal ya. Caranya begini ya. Kalau kita sudah buat seperti ini dan kita nggak bisa turun lagi, langsung kita buat perbandingan kayak gini. Nah, ya kita buat komparasi. Jadi kita buat komparasi. Kita tidak perlu menurunkan harga kita, tapi kita buat komparasi. Oh, kalau di toko sebelah 10.000, tapi gelasnya kecil. Oh, di toko sebelah 50.000, mahal karena gelasnya besar. Nah, kita 30.000, masuk akal. Gitu caranya teman-teman. Jadi kita nggak perlu turunin harga, tapi kita buat sebuah strategi di brosur yang membuat harga kita timbul di logika orang menjadi masuk akal. Begitu juga dengan jasa pelayanan kebidanan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan message misalkan. Kalau di sebelah harganya sekian nggak dapat ini, kalau di tempat kita dapat ini. Ya, ini contoh ya, ini contoh. Nanti kita coba aplikasikan dengan jasa kita masing-masing. Oke, lanjut ya, teman-teman semua. Ini contoh aja ya. Ini adalah umpan, teman-teman. Ya, ini ya sebagai umpan. Kita kasih harga yang lebih mahal dari kita. Sehingga orang akan mempertimbangkan, oh kalau ke tempat yang lebih mahal, oh, sini. Kalau yang di tengah-tengah, tempat kita, ini yang ada di tengah-tengah. Kan gini. Jadi konsumen itu akan membanding-bandingkan. Logikanya akan bermain di sini ya. Oh 10.000 begini, 50.000 umpannya, balik dia ke sini. Ya, itu salah satu strategi ya. Oke, ini strategi price list ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri di contoh apa? Contoh laporan ya. Itu saya buatkan sudah price list. Ini kebetulan contohnya slide yang lama. Ini contoh price list dari kuliner ya, kita nggak bahas. Nah, sekarang yang ketiga, setelah produk, price, yang ketiga supaya besok pertemuan besoknya kita selesaikan sampai tinggal satu aja ya, supaya UTS-nya belajarnya bisa lama ya. Nah, yang ketiga adalah place ya. Tadi kan 4P ya, sekali lagi yang pertama adalah produknya. Yang kedua adalah price-nya, harganya. Yang ketiga adalah place, tempatnya di mana. Ya, tempatnya di mana. Tempatnya ada beberapa pilihan. Apakah di store? Ya, di store itu di toko, ya, di toko, atau di mana sebentar, atau di marketplace sekarang, ya, atau di marketplace. Ya. Sekarang orang banyak beralih dari tidak lagi sewa toko, tidak lagi sewa ruko. Ya, kenapa? Karena harganya mahal, harus bayar listrik, harus bayar sewa toko, sewa kios, harus bayar kebersihan, harus bayar keamanan dan seterusnya. Dibanding dengan marketplace. Pertanyaannya, apa iya bisa jasa itu bisa masuk ke sini? Sementara jasa kebidanan pastinya nggak bisa ya. Tapi bisa juga menghantarkan Anda sebagai bidan panggilan dalam tanda kutip, kan bisa. Jadi misalkan Anda belum punya klinik tempat bersalin, nah, Anda bisa mendekatkan diri, Anda bisa mendekatkan diri jasa Anda dengan jasa dengan konsumen, yaitu pelayanan bidan yang bisa dipanggil ke rumah, kan gitu. Jasa bidan yang bisa dipanggil ke rumah, jasa pijat bayi yang bisa dipanggil ke rumah, nah ini kan bisa. Ya, oke, itu salah satu solusi alternatif. Nah, gambaran teorinya begini teman-teman. Kalau dulu semuanya dalam bentuk fisikal, ya. Fisikal itu dalam bentuk toko kayak gini nih, ya. Toko seperti ini. Nah, tapi sekarang teman-teman masuk dalam multi channel. Ya, jangan lupa teman-teman siapkan katalog untuk bisnis teman-teman, ya, termasuk praktek besok ya. Laporannya harus katalog, bisa ngiklan di website, bisa pakai direct mailing, bisa pakai email, pakai radio, pakai TV, pakai sosial media. Banyak sekali sekarang ya tempat-tempat untuk melakukan proses yang namanya jualan atau penawaran barang. Ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup teman-teman, sekali lagi kita sudah belajar apa tadi teman-teman? Ada 4P ya. Kita simpulkan, kita sudah belajar berapa? 3 ya. Produk,
price, place. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang promosi. Nah, teman-teman, sekarang saya kunci di sini ya. Karena sudah masuk ke area digital, sekarang semuanya serba shifting, beralih. Jadi, ketika teman-teman menawarkan produk atau jasa, harus lebih ke arah consumer wants atau consumer need. Konsumen itu butuh apa sama teman-teman sebagai jasa bidan. Jadi ketika menciptakan jasa atau produk, tanya ke mereka, ambil kuesioner, ambil riset. Konsumen kira-kira butuh jasa apa ya? Consumer need, ya. Terus kalau price-nya, menentukan harganya, kita harus menyesuaikan dengan cost to satisfy. Kepuasan pelayanan konsumen itu ukurannya seperti apa? Jadi menentukan harga jasa, caranya adalah bagaimana menentukan tahapan kepuasan konsumen terhadap jasa yang kita berikan. Ya, jangan sampai harga kita kemahalan atau kemurahan, kita ukur dari kepuasannya. Lalu kalau place-nya, bagaimana konsumen itu merasa easy, mudah, dekat dengan tempat kita, mudah mengakses tempat kita, mudah datang ke pelayanan jasa kita. Ini place. Ya, sekali lagi 4P sekarang orientasinya menjadi 4C. Ya, teman-teman, sekali lagi ya, kesimpulan materi hari ini sebelum saya kasih slide yang terakhir, 4P sekarang berubah menjadi 4C. Produknya berafiliasi terhadap kepuasan konsumen, ya. Harganya berafiliasi dengan kepuasan harga konsumen, lalu place-nya berafiliasi dengan kepuasan kenyamanan konsumen untuk datang. Jadi ujungnya selalu dengan konsumen. Promotion nanti kita bahas berikutnya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan, teman-teman? Enggak, Prof. Tidak. Oke. Siapa lagi? Saya berikan kesempatan 10 menit yang mau bertanya sebelum saya closing. Teman-teman semua, silakan. 10 menit untuk coba mereview sendiri ya. Materi yang dibahas tadi marketing 4P, kita sudah bahas 3P. Produk, price, dan place. Tinggal 1P lagi. Silakan teman-teman, saya tungguin 5 menit lagi. Oke, nggak ada ya? Jelas semua teman-teman semua? Kalau jelas jempolnya diangkat semuanya. Saya mau lihat jempolnya. Ayo dibuka kameranya sebelum kita close. Kalau cukup jelas, tolong jempolnya dibuka semuanya. Jempolnya ditunjukkan semuanya. Saya mau lihat di kamera supaya seluruh yang ada. Waduh, jempolnya kelihatan gede banget, jempolnya Rosana ya. Ros, jempolmu gede banget, Ros. Oke, teman-teman semua. Sebelum saya tutup, terima kasih atas atensinya hari ini. Sebelum saya tutup, diingatkan ya, UAS adalah pelaporan ya, teman-teman. Tolong jangan lupa tugas laporannya itu banyak ya. Ada yang harus desain brosur, desain expander, dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu kesempatan untuk konsultasi silakan dimanfaatkan yang proaktif. Saya nggak akan kejar-kejar teman-teman untuk konsultasi. Ada hari Selasa dan hari Sabtu atau hari yang lainnya. Kalau teman-teman mau konsultasi silakan chat. Ya, mau tanya apapun tentang laporan. Karena sekali lagi teman-teman, UAS-nya adalah hasil laporan. Dan bocorannya nih ya, dengerin ya. Nanti yang menguji teman-teman untuk tugas akhirnya, untuk UAS-nya, bukan saya, tapi dosen-dosen yang lain. Ada Ibu Anis, ada Ibu Rita, ada Ibu Ruri yang menguji kelayakan bisnis teman-teman. Saya hanya melihat. Jadi saya hanya membimbing ya. Saya hanya membimbing, tapi penilaian tentang bisnis teman-teman nanti dilakukan oleh dosen-dosen yang lain.
Ya, saya usahakan UAS-nya atau presentasinya bisa luring ya, bisa di kampus, sehingga bisa kelihatan tuh yang punya bisnisnya bisa mempresentasikan dengan baik atau enggak. Ya, jadi sekali lagi bocorannya, insya Allah yang menguji UAS Anda, laporan Anda presentasinya langsung dari dosen-dosen akbid yang lain, bukan dengan saya. Saya hanya melakukan bimbingan supaya hasilnya objektif. Kalau saya yang nilai nanti hasilnya nggak objektif. Nanti saya dinilainya pilih-pilih kasih. Saya minta tolong dosen-dosen yang lain menilai Anda sejauh mana bisnis yang Anda rencanakan layak untuk diluluskan atau enggak. Oke, itu dari saya. 5 menit terakhir yang mau ditanya silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kaget semuanya. Hari ini saya rasa cukup. Sekian. Terima kasih. Mic-nya ya. Mic saya terdengar teman-teman? Kok? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Oke, kalau gitu saya rasa cukup. Terima kasih atensinya. Jangan lupa kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-7 dengan promosi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Kami suaranya.